Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa murabbina wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu, mari kita lanjut apa yang saya bahas pada bulan yang lalu tentang amanah yang luar biasa Allah bebankan kepada kita, walaupun sekaligus ini merupakan karunia, peluang beramal saleh bagi kita, yaitu tentang bagaimana kita membesarkan, memelihara, menjaga, mengawal, dan mendidik anak-anak kita. Kita juga berdoa, mumpung kita masih di masjid seperti ini, mudah-mudahan semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi anak-anak yang qurratu ain, penyejuk mata bagi kita, membahagiakan Rasulullah sebagai umatnya di muka bumi ini, insyaallah. Pada pertemuan yang lalu saya telah membahas tentang potret anak dalam Al-Quran, gambaran anak dalam Al-Quran. Itu ada 4 macam, yaitu anak yang qurratu ain. Mudah-mudahan anak kita semua insyaallah, ya, bahkan secara khusus Allah mengingatkan kepada kita untuk terus-menerus berdoa. Di akhir ayat-ayat tentang sifat ibadur rahman itu Allah mengakhiri dengan ayatnya walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran kepada kita sebagai orang tua jangan lupa. Kalau bahasa guru saya, zalim kita ini sebagai orang tua, kemudian tidak berdoa dengan doa ini, wajib hukumnya bagi kita tiap hari. Dan kalau perlu bayangkan wajah anak-anak kita satu persatu itu, karena sampai redaksi tentang doa ini datangnya juga langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga memahami betul nanti ada beberapa anak yang tidak bisa dikawal oleh kita dengan kepiawaian kita, dengan kecerdasan kita, dengan uang yang kita punya, dengan sekolah-sekolah yang bagus, baik di Al-Falah, di Al-Hikmah, di Al-Uswa, di Mujahidin, di mana saja, anak tetap saja. Tapi ternyata justru jitunya, berhasilnya kita didik anak salah satunya di saat kita mampu mengawal anak kita dengan doa-doa kita. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Minta kepada Allah, ya Allah, karuniai kepada kami pasangan hidup kami dan keturunan kami qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Penyejuk mata, penyenang bagi kami.
Ayo evaluasi ibu ya. Anak-anak kita sekarang jadi beban atau menjadi penunjuk mata kita? Ya, kalau ibu merasa setiap masuk rumah ada kebahagiaan melihat anak cucu, itu bukti bahwa kita berhasil mendidik anak. Sebenarnya begitu, itu saja sebenarnya. Tapi kalau melihat anak sumpah, melihat mantu maunya ngamuan, ya, tersinggung dan lain sebagainya, ini bukti kalau kita gagal dalam membesarkan anak-anak kita. Tapi kita tidak boleh putus asa, ya, terus kawal terus anak-anak kita sampai kapan? Sampai kita mati, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi anak qurratu ain. Begini, terkadang ibu, ya, saya sih berharap semuanya kepada Allah, mudah-mudahan anak kita sejak kecil menjadi qurratu ain bagi kita, ya. Mulai lahir, TK, SD, SMP, SMA enak terus gitu. Perguruan tinggi sampai mau nikah semuanya enak bagi kita. Mudah-mudahan begitu. Tapi terkadang nanti Allah memberikan ujian kepada kita lewat anak. Makanya potret berikutnya itu anak ada yang menjadi apa? Menjadi zina, perhiasan. Perhiasan. Tahu perhiasan itu? Itu perhiasan itu enaknya dinikmati hanya beberapa saat. Ya, ibu kan suka perhiasan semua ibu, ya. Apa ini? Gelang, perhiasan, ya. Kalung, anting, cincin, pokoknya emas-emas, ya. Emas putih, emas merah, ya. Emas soleh, emas Ahmad, ya. Itu kan emas semua ibu, ya. Menyenangkan buat kita, tapi berapa lama dia menyenangkan? Nanti ada model baru. Halo? Ada model baru, jenuh kita. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak ini perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan. Allah mengatakan perhiasan kehidupan dunia. Itu surat Al-Kahfi, ya. Al-Kahfi ayat 46. Sudah saya bahas kemarin di pertemuan yang lalu itu. Atau ayat yang paling jelas Allah sampai pakai kata-kata fi'il mudhari' al-majhul, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, ya, sengaja dihiasi kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, manusia ini punya kecintaan menggebu, ya, cinta kepada lawan jenisnya. Ya, kalau laki-laki pada wanita, kalau wanita pada suaminya, pada perempuan. Ya, kalau perempuan pada laki-laki, laki-laki pada perempuan. Wal banin dan anak, ini fitrah. Wal qanatil muqantarah, termasuk juga perhiasan-perhiasan minaz zahabi wal fiddati, emas dan perak dan lain sebagainya. Ini perhiasan. Cuma tolong hati-hati jangan sampai menipu perhiasan ini. Ibu harus pandai membuat anak kita ini jadi hiasan terus sepanjang kehidupannya. Berarti kita dituntut oleh Allah, diminta oleh Rasulullah harus tahu perjalanan tahapan kehidupan anak-anak kita. Bagaimana anak? Saya sekarang punya cucu, Bu. Cucu saya sekarang umurnya yang di Surabaya ini 2 tahun beberapa bulan gitu, ya. Aduh, lucu-lucunya, ngomongnya juga lagi rapi-rapinya. Ya, kalau ngembul sama menemui jitinya saya sebagai kakeknya, mendatangi saya, nanti saya harus siap-siap masuk usia 3 tahun sampai usia 6 tahun. Ini usia-usia masa merekamnya dia. Cari perhatiannya begitu. Bagaimana kita bisa menjadikan usia itu usia perhiasan buat kita. Ibu juga siap-siap dari 6 tahun sampai umur 12 tahun selesai SD, beda lagi nanti tahapannya. Anak sudah mulai bisa berbohong, ya, bisa bermuka dua, bisa macam-macam, bisa nakalnya sudah mulai muncul, sudah mulai tahu sedikit dengan lawan jenis. Bagaimana kita mensikap ini sampai jadi perhiasan buat kita? Ini Bu, kalau menikmati, nikmat sebenarnya Bu, ya. Saya mencoba untuk menikmati bab yang satu ini. Dari 12 tahun sampai usia SMA, usia puber-pubernya. Waduh, ini yang dahsyat ini Bu. Sudah tahu dengan lawan jenis. Ibu fasilitasi pula dengan HP. Sudah tahu wifi, sudah tahu browsing sana, browsing sini, sudah bisa buka YouTube sendiri segala macam.
apalagi difasilitasi dengan laptop segala macam. Bagaimana suasana begitu jadi perhiasan bagi kita. Ibu harus masuk ke dunia mereka, harus gabung dengan mereka, bisa mengetahui apa yang terjadi pada mereka, sehingga anak nanti diskusinya dengan kita. Ibu ada kebanggaan ibu kalau anak terus datang, mah, aku pengen bicara, pengen curhat. Itu ada ketenangan tersendiri, ada kenikmatan tersendiri. Apa ini? Alhamdulillah saya punya anak 3 itu yang open betul sama saya. Sampai mimpi pertamanya pun juga cerita itu. Mau nikahnya pun juga ngomong gitu. Aku mau kawin. Enak itu. Komunikasi enak. Jadi perhiasan betul gitu. Nanti ibu harus siap pula begitu sudah nikah ketemu dengan lawan jenis, nanti kita punya mantu, bagaimana kita dengan mantu kita, anak kita dengan mantu kita menjadi perhiasan terus bagi kita. Ini ada ilmunya semua. Ibu jangan hati-hati, jangan merasa lepas ketika kita sudah melepas anak kita, bahwa kita tidak punya tanggung jawab. Nah, kadang-kadang masih banyak orang tua sekarang dikeriwui oleh anaknya, disibukkan oleh anaknya. Seharusnya kita masa tua, kepala 5, kepala 6 menikmati hidup, sudah saatnya kita ke masjid kayak gini, tapi ada saja kesalahpahaman dengan mantu, kesalahpahaman dengan anak, yang tukaran antara anak dengan mantu. Gimana kita mensikapi masalah ini? Ini anak, kita bicara anak sekarang ya. Bicara anak, amanah yang Allah bebankan kepada kita. Tapi kalau ibu bisa menikmati itu, ini adalah peluang amal saleh bagi saya. Allah membuka kepada saya pekerjaan baru untuk saya bisa berkomunikasi dengan mantu saya, berkomunikasi dengan anak saya. Tak gampang ini Bu, tak gampang. Ibu harus siap mental. Makanya minta kepada Allah, mudah-mudahan sepanjang kehidupannya anak kita ini menjadi qurratu ain. Qurratu ain. Oke. Nah, yang repot di bawahnya lagi Bu, nanti menjadi anak yang fitnah, menjadi fitnah dalam kehidupan kita, ujian bagi kita. Wa'lamu, di dalam surat Al-Anfal ayat 28 ya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya hartamu dan anak-anakmu itu, putra putrimu itu fitnah, ujian buat kamu. Wa annallaha indahu ajrun azim. Tapi ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada pahala yang sangat besar. Artinya apa ini, Bu? Tolong setiap problem fitnah yang ada pada anak kita jangan jadikan sebuah problem. Jangan jadikan masalah yang menimpa pada anak kita sebagai suatu masalah serius. Tapi berpikirlah dalam benak kita bahwa anak ketika ada masalah berarti Allah ngasih peluang amal saleh kepada saya. Nyambung Ibu ya. Ibu nanti ketika ada kesalahpahaman dengan mantu, hati-hati loh Bu ya. Orang tua yang baik itu tidak akan main pokoknya. Apalagi sampai ibu mengatakan tidak halal mama, ceraikan istrimu itu. Nauzubillah. Itu orang tua yang tidak punya tanggung jawab, memutus tanda-tanda kebesaran Allah. Arusnya Allah jadi goncang karena peran ibu. Ya wajar lah Ibu ya, anak nanti kalau sudah berkeluarga kan pasti pecah cintanya ya. Loh, saya merasakan sekarang itu. Saya merasakan dari mulai lahir kita kawal, disekolahkan, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, bahkan sampai S2 segala macam. Begitu nikah, perhatiannya sama kita berkurang. Tak boleh tersinggung, tak usah tersinggung. Jalani saja. Alhamdulillah, dia punya perhatian sama orang tuanya cucu saya. Kira-kira lebih enak begitu, Bu. Kalau ibu malas mengatakan mantu ya, itu adalah mamanya atau ayahnya cucu saya. Dan mantu itu tidak batal wudhu dengan kita. Ya. Ini fitnah yang akan terjadi. Tiba-tiba nanti mantu begitu ibu datang ke rumahnya tidak ada senyum. Ya udahlah. Tidak perlu ibu curhat pada orang lain, tidak usah.
curhat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Bawa senyum saja. Ya. Tapi kalau ibu cerita sama orang lain kemudian cerita itu nyampe kepada mantunya, lebih runyam lagi nanti dia sekalian. Hatta kepada ustaz pun tidak perlu cerita. Saya sudah berkali-kali bilang kepada konsultan-konsultan keluarga di sini, tolong ustaz, saya bilang, ya Allah, saya ibu suka dicurhati sama orang banyak ya. Cuma saya langsung potong. Sebentar ibu datang ke sini menemui saya. Ibu yakin tak kalau saya bisa menyelesaikan problem ibu? Mikir ibu. Atau hanya sekedar curhat saja? Kalau ibu yakin bahwa saya bisa menyelesaikan, libatkan saya. Saya ingin mendapatkan pahala. Kalau saya tidak bisa menyelesaikan, berarti ibu mentransfer aibnya suami kepada saya. Tadinya saya tidak tahu aibnya suami, saya jadi tahu gitu. Saya punya dosa gitu. Nyambung Bapak Ibu. Jadi setiap ada masalah, ayolah curhat pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada fitnah anak, terutama fitnah anak. Begini. Saya sudah berkali-kali menyampaikan Bapak. Allah Subhanahu wa taala, saya berkali-kali menyampaikan bab ini, kata-kata ini. Ketika Allah memberikan anak kepada kita, halo Ibu, tolong camkan ini. Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah dengan takdirnya memberikan karunia anak kepada ibu, berarti Allah faham betul kalau ibu sanggup untuk membesarkan anak kita ini. Kalau kemudian Allah tahu bahwa kita tidak sanggup, Allah tidak akan memberikan amanah kepada kita. Harus yakin bahwa setiap karunia anak yang Allah berikan kepada kita, Allah meyakini betul, tahu betul bahwa kita semuanya sanggup. Makanya kalau orang banyak curhat masalah anak, dia tidak siap menerima amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah tak kuat, bangun tengah malam, doanya sudah ada kok, ya kan? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ketika katakan wa min dzurriyyati, tidak anak turunanku ya Allah, bayangkan satu persatu gitu. Saya tidak putus asa di bab yang satu ini. Terutama bab nyuruh salat sampai sekarang. Walaupun dia sudah punya istri, sudah punya anak, kadang-kadang saya bilang, kamu harus berikan contoh pada anak-anak. Salat dengan adzan langsung, anak lihat dari kecil dia lihat, oh gitu abiku, langsung menyiapkan sarungnya, pada wudhu. Baru qamat, baru berangkat. Ini contoh-contoh tidak baik. Tapi kita terus sampaikan dengan bahasa-bahasa yang itu pada anak kita. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini anak yang menjadi fitnah. Ini fitnahnya kan banyak ya. Ada fitnah sakit. Ya Allah. Ada anak mulai lahir sampai besar sakit terus. Subhanallah. Ibu harus bersyukur dulu. Berarti itu infak kita setiap saat keluar terus ya. Masuk dokter spesialis, dicucuk 300.000. Tak usah mengeluh. Bismillah, labbaik Allahumma labbaik, itu aja. Dapat seminggu, kumat lagi. Datang lagi 300.000. Obatnya 400, kadang 600. Tak usah mengeluh. Jalani saja kalau mampu ya. Jalani saja. Kalau tidak, cari generik tak apa-apa. Itu deposito kita di akhirat, simpanan kita di akhirat. Ibu bayangkan ya, sebenarnya dari saya yang punya anak gitu. Ya Allah, alhamdulillah, saya bersyukur betul. Kita punya anak, ibu memberikan ASI. Ya, kan berarti menghidupkan nyawa ya. Amanah Allah. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa menghidupkan satu nyawa, satu jiwa manusia, berarti dia menghidupkan jiwa manusia secara keseluruhan. Ibu telah membesarkan anak, disusui sampai 2 tahun berturut-turut. Masya Allah.
Tak main-main itu. Dibelikan susu formula lagi, dibelikan ASI, dibelikan makanan. Itu semua makanan. Saya ketika memotivasi orang-orang yang mau cerai segala macam, ya Allah, emangnya ya, terputus saja amal baik antum. Terputus amal saleh antum. Antum ketika tidak cerai, senyum sama istri pahala. Jalan-jalan sama istri pahala. Silaturahim sama mertua pahala. Di rumah duduk dengan anak-anak pahala. Ngasih makan sama istri pahala. Kalau satu hari satu suapan saja satu pahala. Berapa suapan satu hari sarapan itu? Kalau makan siang berapa suapan lagi? Kalau makan malam berapa suapan lagi? Ini bertahun-tahun. Macam saya Bu, ini tahawid bin nikmah Ibu. Saya menceritakan nikmat yang Allah berikan pada saya. Saya punya anak sekarang umurnya paling besar sudah 29 ya Mas sekalian. 28, 29. Dari mulai kecil. Kalau setiap hari kemudian 300-an suapan, kalikan saja itu berapa? Banyak pahala kita di surga itu. Lalu kok bisa kemudian anak ada gap dengan orang tuanya? Mau nyekolahkan juga, milih-milih juga. Cari sekolah yang paling murah. Biayanya kualitasnya juga murah juga. Kalau kita memang mampu, tidak perlu bismillah ala barakatillah. Kalau tidak mampu ya silakanlah cari sekolah yang biasa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jalani. Dan itu uang yang kita bayarkan untuk SPP-nya, untuk uang sangunya, makan sarapannya, makan siangnya, makan malamnya, sepanjang kehidupannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah syahwat yang berbicara jadi fitnah itu. Nanti tua, mama kurang apa sama kamu? Ya Allah, entek pahalanya. Habis. Tiap malam lu mama doakan sama kamu. Berapa sudah banyak uang mama yang habis untuk menyekolahkan kamu. Begini kamu jawabannya sama mama. Habis. Tidak perlu. Mungkin itu kewajiban kita kok. Kita juga dapat rezeki bukan dari ibu, dari suami kok. Suami dari siapa? Dari pekerjaannya. Siapa yang menggerakkan dia bekerja? Allah juga ujung-ujungnya gitu. Dan terkadang banyak orang tua itu rezekinya lewat anak. Nanti kata Sayyidina Umar mengatakan, ayo perbanyaklah kalian punya anak, karena kalian tidak tahu di mana nanti rezekimu akan muncul. Lewat anakmu itu kata beliau radhiyallahu anhu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini fitnah, mudah-mudahan tidak jadi fitnah buat kita ya, fitnah sakit. Ada juga fitnah apa ya, kalau bahasa tarbiyah aulad itu fitnah anak punya cacat abadi, mentalnya nggak sempurna, ada yang idiot, ada yang kena lupus, ada anak yang nggak pinter-pinter. Menurut kita nggak pinter, padahal kalau dikaji dan ibu teliti pasti ada satu potensi yang tidak dimiliki oleh semua anak. Ya, ayo Bu, apalagi nanti fitnah anak yang cacat fisik. Nah, punya anak perempuan juling, ya Allah. Punya anak perempuan kena polio. Punya anak perempuan kena asma. Waduh, beban. Tapi kita nikmati saja. Jangan nanti ketemu nanti apa hikmah di balik semua itu. Ya. Nah, yang kita takuti kalau sampai masuk pada anak yang keempat itu ya, anak menjadi musuh bagi kita semua. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Bahwa sebagian inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuh. Wa in ta'fu wa tasfahu, kata Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Sebagian dari pasangan hidupmu dan anak-anakmu terkadang menjadi musuh buat kamu. Ini mungkin kalau dalam bahasa Al-Qur'an kayak kisah Nabi Allah Lut ya. Kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya. Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Tapi itu tidak putus asa. Yang penting saya sudah menjalankan misi ini, karena yang memberikan hidayah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ibu ini juga termasuk bagi kita. Andai kata nanti ada anak kita
menjadi musuh bagi kita. Ibu juga tidak perlu bercita-cita sama orang. Lanjutkan saja jalan yang benar. Doakan terus-menerus tanpa berhenti. Siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibu contoh-contoh begitu. Banyak. Bukan banyak, adalah. Saya sering mendapatkan kisah-kisah nyata ya di lapangan. Bisa dibayangkan. Sudah narkoba, pakai tato, minum, aduh, jadi sampah lah. Tapi ibunya ini tidak pernah cerita sama siapapun dulu. Mohon maaf, ikut pengajian saya rutin, Kemisan, Selasaan dulu. Padahal orang-orang kasihan ibu ini. Kenapa harus dikasihani, saya bilang? Dia hanya tidak mau ngomong, Bu. Dia hanya cerita terus sama Allah Ta'ala. Dia punya kakak, anak ini yang nakal, anak itu punya anak 3 dulu. Terus kata kakaknya, Mama ini satu, tiada hari kecuali berdoa terus. Mama tidak tidur sampai menunggu anak yang paling nakal ini. Dia siapkan baskomnya, handuk kecilnya untuk anak yang pulang ke rumahnya, kemudian diusap mukanya, kemudian diwudui mamanya. Itu pun dia mengatakan, ini yang salah mama. Aku gagal mendidik kau. Tapi hidayah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Terus ibu tahu ketidakputusasaan itu dari ibu yang tegar seperti itu, mengeluhnya hanya kepada Allah, itu baru diberi hidayah anak ini, Bu, setelah ibunya sedang sakaratul maut. Bisa dibayangkan. Justru ketika sang anak yang baik-baik itu, dua anak yang baik itu mau dia mau sakaratul maut, semuanya pada sibuk, yang satu ke pasar, satu kerja, dia di sampingnya itu. Pas lagi termengah-mengah begini, anak itu sadar. Kenapa mama? Kenapa mama? Dipegang ya. Hormati abangmu ya, jaga kakak. Mungkin mama tidak lama. Mama, jangan mama, aku taubat mama. Aku bangga kau mengatakan demikian. Sejak itu ibu Allah berikan hidayah. Berhenti narkobanya, berhenti minumnya. Bahkan sekarang tatonya sudah dibersihkan, dan sekarang menjadi aktivis yang saya sebut anak ini. Jadi terkadang nanti Allah ngasih hidayah, mungkin kita tidak merasakan, mungkin kita sudah meninggal dunia. Pokoknya kita ketika anak jadi fitnah, jadi ujian buat kita, jangan cerita pada siapapun pula. Cerita pada Allah Subhanahu wa taala. Tahajud di tiap malam. Sekaligus juga evaluasi ya, barangkali rezeki-rezeki yang kita berikan pada mereka dari rezeki yang syubhat, yang haram. Ayo istighfar banyak, perbanyak infak. Bahkan ibu kalau bisa berinfak, tawassul dengan infak itu. Ya Allah, mudah-mudahan infak yang saya berikan ini jadi baiknya buat anak-anak saya. Ibu ketika ngasih beras ke anak yatim, bertawassul, ya Allah, mudah-mudahan ini amal baik saya ini menjadi baiknya pula buat anak-anak saya. Masa ibu selama kita hidup berbuat seperti itu tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Optimisme seperti ini kita bangun. Jadi jamaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah anak ini berbicara masalah tanggung jawab kita, amanah yang Allah bebankan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayo maksimalkan semua potensi kita. Dan saya selalu mengatakan, berkali-kali pula saya ulang-ulang kata-kata ini. Kalau kita sudah berbicara sukses di umur kita seperti ini, bukan sukses ibu datang ke pengajian kayak gini rutin, tahajud tiap malam, salat 5 waktunya tepat waktu, baca Quran 1 juz dibaca, itu bagus, bukan tidak bagus. Tapi sukses yang sebenarnya manakala kita bisa mampu mengantarkan anak kita maksimal sampai menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Berhasil atau tidak bukan urusan saya. Yang penting saya maksimal mengawal mereka, menuntun mereka, mendoakan mereka, menyekolahkan mereka, ngasih rezeki yang halal sesuai dengan apa yang diberikan. Setelah itu serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Loh, Bu, saya bicara ini takut, Bu.
Saya punya anak juga, saya juga punya cucu. Seakan-akan ideal berbicara. Saya tidak ideal, justru saya berbicara begini ini juga pukulan buat saya untuk mengevaluasi diri saya sendiri. Siapa yang bisa menjamin sekarang anak saya kuliah di luar negeri gitu ya, atau kuliah di Malaysia, kuliah di Jepang, atau di kampusnya kadang nggak pulang 2-3 hari? Siapa yang bisa mengawal? Ya doa kita. Yang penting kita setiap berangkat antar anak itu, Bu, antar sampai ke pintu pagar. Selamat berjuang, selamat jihad, jihad mencari ilmunya Allah. Saya kira kan ojo maksiat ya, jangan maksiat, siapin. Yang penting kalimat ini terus kita sampaikan. Salatnya sesibuk apapun pula, dengar adzan, tutup buku, respon Allah. Semua urusan dilancarkan oleh Allah SWT. Kata-kata begini terus yang kita sampaikan buat anak. Dilaksanakan atau tidak bukan urusan kita. Yang penting kita mengawal terus menerus. Ya, mudah-mudahan sih Allah kan tidak akan menyia-nyiakan langkah-langkah kita ya. Allah juga tidak akan menzalimi kita. Kita harus husnudzon kepada Allah, bahwa insya Allah semua anak kita menjadi qurratu ain dalam kehidupan kita, seperti itu. Baik ibu sekalian, saya sekarang akan bicara tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana komentar Nabi mensikapi anak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagaimana menunjukkan rasa cinta kita yang sebenarnya kepada mereka. Mari kita baca. Yang pertama, hadis ini dari Abu Hurairah, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala ma min muslimin yamutu lahu thalathatun min al-walad lam yablughul hins fatamassahu nar illa tahillatal qasam. Kalau bahasa lepasnya, tidaklah bagi seorang muslim dia punya anak meninggal 3 orang, pasti orang tua itu selamat dari jilatan api neraka. Rupanya itu ada sahabat yang nanya sama Nabi, bagaimana ya Rasulullah kalau cuma 2 gitu? Iya 2 kata Nabi. Bahkan di riwayat yang lain, aku cuma 1 ya Rasulullah. Maksudnya 1 anak yang meninggal dunia nih. Kemudian dia sabar, menyerahkan semua urusan ini dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah maksimal datangkan, dibawa ke dokter spesialis anak, carikan obat yang baik. Rupanya takdir Allah berlaku lain, ya sudah. Karena yang memiliki jiwa itu siapa? Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mengalami mati. Kebetulan hari saya kena anak kita duluan. Semua kita akan menyusul pada hari itu. Ini gampang, enak saya ngomong ini. Apalagi anak kita cerdas, ganteng, ayu, pinter, diterima perguruan tinggi, begitu lulus sudah punya pekerjaan mapan, terus kena corona, masuk rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu tidak perlu menyalah-nyalahkan siapa-siapa. Aduh, ini tidak gampang. Kadang emosi kita meledak-ledak, tidak bisa tenang. Dan orang kalau tidak tenang, berpikirnya pun tidak waras kadang-kadang, ngamuan. Ayo, evaluasi. Mudah-mudahan anak kita semua sehat, tidak meninggal dunia, ya Bu ya. Sebab kalau tidak meninggal dunia, peluang amal solehnya semakin banyak, ya kan? Nah, kita bisa berinfak buat anak kita, bisa nyekolahkan anak kita. Nanti begitu kita meninggal dunia, kita akan didoakan oleh anak-anak kita. Itu kalau masih hidup. Nah, yang repot hidup anak kita, kemudian kita gagal, tidak bisa mendidik mereka. Gitu. Nah, ini musibah bagi kita yang sekalian. Nah, saudara, Abu Hurairah juga mengatakan di hadis yang lain, juga riwayat Imam Muslim. Kalau tadi Bukhari Muslim, muttafaqun alaih.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang kedua. Rasulullah bersabda, "Idza mata al-insan atau idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila meninggal anak manusia itu terputus amalnya kecuali 3 perkara. 3 perkara ya. Apa 3 perkara itu? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini punya kaplingan sedekah jariyah ya. Ayo kalau ada sekolah-sekolah, masjid-masjid yang bermasalah, bantu bagi yang mampu ya. Ada sumur, galian sumur di mana, bantu. Biar kita mendapatkan cipratan pahala yang mengalir sampai hari kiamat. Kan banyak kan daerah-daerah kering itu sumur, penggalian sumur. Itu biasa satu paket 18 juta itu. Dengan apa? Dengan kamarnya, dengan keran-kerannya, penampungannya itu ada paket-paket begitu. Saya punya beberapa relasi yang fokus di situ. Itu satu sumur 18 juta. Itu real. Setiap orang satu teguk yang dia minum dari sumur itu pahala ngalir bagi yang bersangkutan itu. Itu namanya sedekah jariyah. Atau sekolah untuk anak yatim, sekolah tahfidz. Wah, ayo berlomba-lomba kita. Itu sedekah jariyah. Walaupun tidak semua kita punya peluangnya. Yang kedua apa? Wa ilmin yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu kita semua bermanfaat, Ibu ya. Ibu sudah belajar di Al-Falah tahunan masalahnya ya. Tinggal Ibu tanya, bermanfaat tidak ilmu saya ini? Jangan-jangan aktif ke Al-Falah tapi juga cerai dengan suaminya. Repot ini. Ya. Aktif di Al-Falah kemudian tidak tegur sapa dengan anak-anaknya, musibah lagi nih. Ilmunya banyak, tafsir ada, Pak Romrawi, semua lengkap di sini, luar biasa. Tapi tidak ada perubahan dengan tetangganya, tidak akur, tidak tegur sapa, tidak nyambung ini Bu. Kemana ilmu yang sudah didapati di Al-Falah ini? Kalau ilmu bermanfaat, dia semakin banyak ilmunya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak ilmunya, semakin rajin beribadah kepada Allah. Semakin banyak ilmunya, semakin tawadu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu, insya Allah ya. Nah, yang ketiga ini Bu, insya Allah semua kita bagi yang punya anak. Apa kata Nabi? Wa waladin salihin yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ibu begini. Sebelum saya tutup ini ya. Kalau Ibu tanyakan sekarang. Kalau sekiranya Allah memanggil saya hari ini, mudah-mudahan panjang umur ya. Mudah-mudahan panjang umur ya. Sekiranya umpama ini saya mati hari ini, kira-kira anak kita mendoakan kita apa tidak ya? Kalau ibu menjawab, iya Ustaz, ibu sukses jadi anak itu. Halo. Ibu sekarang perlu merenung. Kalau sekarang saya mati, kira-kira anakku, mantuku, cucuku mendoakan enggak pada saya? Kalau ibu bisa menjawab, bisa menjawab ibu sendiri. Hati ibu sendiri bisa menjawab. Kalau anak saya bisa mendoakan saya, berarti saya sukses didik anak. Makanya ibu tiap hari tanyakan pada anaknya, Mama sudah didoakan? Tidak apa-apa. Minimal Rabbighfirli wali walidayya. Dan ini ibu berbanding lurus dengan kita juga, pada orang tua kita juga. Ibu kalau setiap hari tidak pernah berdoa Rabbighfirli wali walidayya, jangan harap anak kita akan mendoakan pada kita pula. Doakan mertua, doakan orang tua, doakan nenek kita, doakan kaum, doakan semua. Insya Allah kita sama anak kita akan didoakan semua. Itu pun kawal terus. Saya ibu setiap turun masjid selalu tanya sama Abi didoakan dari sama Umi. Sudah Bi? Masa ibu anak berdoa sekian tahun tidak akan tembus ke arus Allah? Dalam bab doa itu salah satu diterimanya doa itu doanya orang tua pada anak dan doanya anak pada kalau masing-masing saling berdoa, alhamdulillah hidup kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, saya pikir cukup Pak ya. Sudah tinggal 10 menit kita dialog saja, diskusi saja. Saya pikir bab ini sudah cukup. Sebenarnya masih ada lagi bab-bab tentang bagaimana ayo ibu buat anak-anak yang masih kecil, ya, tunjukkan rasa rahmat kita ya, rasa kasih sayang kita.
Kalau ibu ingin dicintai oleh Allah, setiap melihat anak kecil, melihat anak, baik anak kita sendiri atau cucu kita atau cucunya orang, anaknya orang, tunjukkan rasa cinta kita. Orang kalau punya belas kasih sama anak kecil, ibu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, man la yarham la yurham. Kalau tidak punya belas kasih sayang, tidak akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarhamukum man fis sama, irhamu man fil ardi. Cintai anak-anak kita ini. Nanti Allah akan mencintai kita semua. Dan insyaallah ibu, kalau ibu menuangkan cinta yang sebenarnya, cinta yang benar ya, cinta yang lurus gitu. Cinta yang mengarahkan anak itu, Allahu Akbar. Allah bangga kepada kita dan Allah pasti mencintai kita semua. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Anak-anak yang qurratu ain dalam kehidupan kita. Anak tidak jadi fitnah dalam kehidupan kita, apalagi menjadi musuh dalam kehidupan rumah tangga kita. Saya juga berdoa ibu, mudah-mudahan ibu semua menjadi ibu yang salehah, ibu yang qanitah, suami ibu juga menjadi suami yang qawwam. Suami menjadi rujukan tempat curhatnya anak-anak kita. Jangan lupa pula doakan orang tua kita ya. Tidak ada mereka, tidak ada kita. Ya, tidak ada orang tua, tidak ada kita. Jangan lupa pula Rabbighfirli wal hudayya. Mudah-mudahan semuanya dalam inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ihfazna bil Qur'an. Allahumma akrimna bil Qur'an. Allahumma ihdina bil Qur'an. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbi hab li minas salihin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina. Allahumma ya muyassir umurana. Allahumma barik lana wa barik auladana wa azwajana wahdina subul salam. Allahumma hdihim subul salam waj'alhum hudatan muhtadin. Allahumma iftah uqulahum washrah sudurahum wahsin furujahum waj'alhum min ibadika salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kalau ada tanyakan. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Tanya Ustaz, saya punya anak laki-laki yang agak rokok Ustaz. Terus saya sering mendoakan ini dalam bibir mati para bu ya Pak, para mati para itu mafiri para bu begitu. Selain doa yang tadi Rabbana min azwajina itu setiap sholat saya baca. Terus kalau cucu itu Ustaz, dulu kan saya ini ya kehidupan memang aku mondokkan anak-anak. Sekarang cucu ini dipondokkan, apa kita yang dorong sebagai nenek, apa itu kita besok mendapat pahala dari cucu itu? Terima kasih Ustaz. Pahalanya ngalir Apa sampai benar saya mendoakan anak saya seperti itu benar Ustaz? yang pertama, insyaallah doanya benar. Terus aja berdoa seperti itu ya. Rabbana hab lana min azwajina rabbighfirli wa lahu, boleh gitu ya. Boleh apa saja silakan doa. Yang penting doanya tidak ngajak bermaksiat pada anak. Doa itu doa yang baik, silakan sesuai dengan redaksi ibu ya. Seperti itu. Tapi jangan lupa doa ayat tadi itu. Rabbana hab lana, karena itu langsung perintahnya dari Allah buat kita seperti itu. Ibu juga mendapatkan pahala yang sama juga. Mendorong anak, cucu untuk kemudian ikut ke pesantren, sekolah, mondok. InsyaAllah ilmunya kalau barokah, barokahnya juga nyambung pada ibu juga insyaAllah ya. InsyaAllah. Doakan anak kita semua ibu ya insyaAllah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat Ustaz. Jadi saya punya teman, alhamdulillah dia sudah memperbaiki imannya, takwanya sama Allah. Dia selalu diingatkan masalah ibadah sama orang tuanya, apalagi ayahnya. Tapi ayahnya ini bukan ahli ibadah. Beberapa kali ditawari sama istrinya atau ibunya itu untuk umroh, ayahnya ini sekali tak mau. Ada kemarin itu terakhir ditawari umroh dengan pemikiran yang lama banget, akhirnya ayahnya itu sempat ngomong ke anaknya, oke,
Bapak mau menolong, tapi tolong diajari bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya puasa. Keadaannya Bapak ini belum baik sama sekali. Jadi teman saya punya pemikiran ayahnya nggak mau umroh itu takut nanti ketika di Mekah atau di Madinah atau apapun itu kita bersama Allah. Banyak kejadian yang mungkin membuat ayahnya ini berdaun banget untuk ibadah. Itu ketika bapaknya bilang untuk diajari sholat atau ibadah yang lainnya, itu apa anaknya yang harus mempelajari masih pelajaran atau anaknya nyarikan guru Ustaz, supaya ibadahnya itu sudah pulih lagi, sudah bisa menjalani kita pahamnya. Kata dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, ini masalah teknis saja ya. Kalau kemudian orang tuanya itu merasa nyaman diajari oleh anaknya, ini Masya Allah luar biasa kesempatan bagi anaknya untuk mendapatkan peluang pahala yang sangat besar, karena langsung mengajari itu ilmu yang betul-betul bermanfaat. Itu ilmu salatnya, ilmu baca Qur'annya, ilmu puasanya dipraktekkan langsung kepada orang tuanya. Tapi terkadang ada beberapa orang tua yang merasa risih kalau diajari sama anaknya. Maka ibu silakan carikan ustadz atau ustazah ya. Ustadz, kalau laki-laki jadikan ustadz, ya, kalau perempuan jadikan ustazah untuk mengajari dia sholat yang benar, puasa yang benar, baca Quran yang benar. Kadang-kadang memang ada tipikal-tipikal begitu yang punya dihantui perasaannya sendiri, takut umroh berjumpa dengan Allah langsung di sana di rumahnya, takut ditegur oleh Allah. Ini sebenarnya sih kalau saya tergantung kepada perasaannya masing-masing. Seharusnya kalau kita berangkat ke sana berperasaan positif. Inilah kesempatan saya taubatan nasuha. Ya, dan saya siap apapun resikonya yang diberi. Dan jangan berpikir macam-macam. Terkadang nanti di sana kalau kita tidak berpikir macam-macam, justru merasakan nikmatnya beribadah pada Allah. Perasaan takut akan hilang. Tapi kalau kemudian dihantui oleh perasaan seperti itu, ya terjadi betulan. Karena Allah mengatakan, aku ini ada pada prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka baik, baik yang dia dapati. Kalau berprasangka buruk, buruk pula yang dia dapati gitu. Maka husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ibu mengajari sendiri, kalau kemudian dia tidak merasa risih, itu lebih utama daripada kita datangkan ustaz datang ke rumah kita. Nah, monggo ya. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, saya mau tanya, anak ini sifat ataupun amal itu kan ada turunan dari orang tua. Nah, kalau kita mengadopsi anak dari kecil, nah untuk mendidik akhlaknya itu seperti apa? Karena ada beberapa kisah mendengar kalau sifatnya anak sama orang tua itu sifatnya anak itu turunan dari orang tuanya. Nah, kita kan mau mendidik anak ini nanti seperti kalau sudah besar itu apakah bisa menjadi seperti yang kita inginkan atau tetap buat tidak jatuh dari pokoknya ada istilah seperti itu. Yang kedua, kalau seandainya kalau anaknya itu anak kita pribadi gitu ya, kita kan bisa mendoakan secara langsung. Kalau sebagai ibu sambung itu bagaimana caranya biar doa ini bisa bersambung dengan anak tersebut? Itu Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ingin mengatakan mengadopsi ya, tapi menjadi anak asuh gitu ya, lebih enak. Kalau taban itu dilarang oleh agama. Anak asuh itu yang kemudian dianjurkan sama Nabi dan oleh agama kita. Kita punya anak asuh, yang dimana anak asuh itu orang tuanya mungkin meninggal dunia, kecelakaan, atau nggak jelas siapa orang tuanya, Allah serahkan sama kita. Itu berarti Allah ngasih karunia kepada ibu. Ayo kawal, insya Allah. Secara psikis itu sudah nyambung kepada orang tua asuhnya, ibu asuhnya. Kawal terus, insya Allah kalau ibu kawal dengan cara yang baik, disekolahkan sekolah yang baik, dijadikan teman-teman yang baik, jadikan guru-guru yang baik, ya. Terus ibu juga doakan karena ibu berarti telah menerima amanah sejak fitrah, sejak kecil. Walaupun itu bukan anak kandung kita, anak kandung ibu. Ibu ini harus kawal, insya Allah tidak akan kemana-mana. Pahalanya pun juga akan ngalir pada orang yang mendidiknya, yang mengasuhnya. Pasti itu. Bahkan kalau orang tuanya sengaja menelantarkan anak, dia tidak mendapatkan pahala, terputus itu pahalanya.
Karena sejak kecil yang mengawal adalah ibu asuhnya atau orang tua asuhnya, seperti itu. Kira-kira begitu. Jadi pahalanya jangan khawatir, tetap mengalir kepada orang tua asuhnya. Ya, gitu. Tinggal kita menata ketulusan dan keikhlasan kita saja, insyaallah ya. Baik, sudah jam 10. Ada lagi? Ada lagi Ustaz. Monggo. Monggo. Saya pernah dengar dari ilmu parenting Ustaz ya. Ilmu parenting. Iya, bahwa salah seorang anak itu juga salah orang tua Ustaz. Apa yang diperbuat seorang anak itu juga mencerminkan orang tuanya. Ya. Nah, ya saya pernah dengar kalau dari Al-Quran Ustaz, saya menghormati atau dengan asokan kepada Allah, bahwa asokan Ustaz akan seperti itu Ustaz, bahwa yang baik itu dari Allah, yang jelek itu dari kesalahan kita sendiri. Seperti pertanyaan itu tadi tentang anak yang mengambil dari saudara ya Ustaz, bahwa anak itu mungkin dari segi keturunan juga termasuk Ustaz, tapi yang saya tekankan, yang saya curhatkan pada panjenengan ini, bahwa seorang anak tadi untuk memperbaiki dirinya, anak tadi itu apakah kita juga perlu perbaikan dari ayat tadi Ustaz. Karena anak saya itu gini, ibu sih salah, ibu salah sih begitu. Kita sama-sama salah, ayo kita perbaiki sama-sama nih Ustaz. Dan juga mohon doanya Ustaz, dan juga seperti yang ceritanya ibu tadi. Ya. Ada kaidah itu memang. Mafil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua biasanya mengalir. Itu kaidah secara umum. Walaupun nanti ada perkecualian ya. Beberapa tipikal ada orang tuanya Nasara, orang tuanya Yahudi, tapi anaknya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan ukuran kita secara umum. Tapi karena kita orang Islam, itu kita akan memaksimalkan. Makanya sampai ada kajian tarbiyyatul aulad, pendidikan anak dalam Islam, itu mustahil tidak akan bisa mengawal anak kita kalau kemudian kita tidak jadi orang yang baik. Gimana kita akan ngajari anak salat sementara kita tidak pernah salat? Bagaimana kita akan ngajari anak ayo baca Quran sementara kita tidak memberikan contoh baca Quran di rumah? Apalagi tidak bisa baca Quran juga. Ngajari anak untuk puasa sementara kita makan di siang hari. Contoh-contoh seperti itu harus kita praktekkan langsung kepada anak kita. Jadi kesalehan, makanya ibu dalam Al-Quran itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Itu apa? As-salihat. Jadi laki-laki yang qawwam ketemu dengan ibu yang salihah, yakin nanti keturunannya semua jadi akan apa? Jadi keturunan yang baik-baik semua seperti itu. Aku yakin, apalagi diimbangi dengan doa, belajar ilmu parenting seperti ini, kemudian ngaji setiap saat, tahu bagaimana mendidik anak yang benar, tahapan-tahapan kehidupannya diikuti terus. Aku yakin, terus diimbangi dengan doa lagi. Wah, itu istimewa. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha-usaha kita. Dan mudah-mudahan semua anak kita semuanya insyaallah anak-anak yang saleh dan salihah insyaallah. Cukup ya? Ada lagi? Waduh, satu aja, tinggal satu lagi. Nanti disimpan pertanyaan berikutnya. Tidak dengar ngomong apa ya? Tidak dengar suara saya. Dekat sedikit ya. Pelan-pelan, ngomongnya pelan-pelan sehingga saya bisa dengar dengan jelas. Ibu pegiat pendidikan ya, ibu. Iya. Ya, Iya. Kebetulan saya sebagai guru dan anak tersebut karena ditinggal bekerja oleh orang tuanya sempat menyimpang tontonannya. Tontonannya menyimpang. Tontonannya? Iya. Tontonan dari anak tersebut menyimpang ke arah yang
ibu ustazah lebih paham insyaallah masalah-masalah pendidikan anak. Ya ini kan masalah teknis. Tentu ibu kalau ini kan memang kondisinya sudah kayak gini ya. Kondisinya sudah pandemi kayak gini, anak-anak belajar di rumah. Tolong jangan kemudian dibiarkan begitu saja anak-anak ibu dikawal ibu. Jadi ketika diberi fasilitas laptop segala macam, HP yang kemudian bisa nyambung, duduk bersama dengan mereka atau kita pantau dari jauh. Jangan kemudian 24 jam laptop itu diberikan kepadanya, akhirnya apalagi di rumah ada wifi yang begitu kuat, seenak dewe dia berbuat begitu, kita punya dosa. Jadi kita memfasilitasi anak untuk berbuat dosa. Ya. Orang tuanya kerja Ustaz, ya dipantau sama pembantunya. Pembantunya harus ngawal. Makanya ibu, sebaik-baik ibu itu ibu yang ada di rumah. Ya, ibu jadilah dosen buat anak-anak ibu. Ibu jadilah ustazah buat anak-anak ibu. Ibu jadilah pendamping setia kepada anak-anak ibu. Bapak saja suruh kerja, ya seperti itu. Kecuali memang kita punya kecenderungan ngajar, tapi jangan lupa para ustazah-ustazah kadang-kadang ngajar di sekolah STIT, CPT, kemudian lupa ngajari anaknya juga di rumah. Ini musibah juga. Harus ada keseimbangan dalam semua itu. Ini masalah teknis ibu, saudara, ya harus ada kewaspadaan. Kalau harus ditinggal, carikan siapa orang yang bisa mengawasi anak kita di rumah. Kalau tidak, kita dosa. Nanti kita membiarkan anak kita larut dengan dunia tontonan yang dilarang oleh agama kita. Seperti itu. Mudah-mudahan semua terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, saya 10:30 pada ajar lagi insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.